pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau memberkati kami, puji-pujian kami, memberkati bibir mulut kami. Biarlah kami dapat memuji muliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dan segala persiapan yang telah kami siapkan ya Tuhan, Engkau memberkati. Dan kami akan memulaikan ibadah kami mulai dari awal dan hingga berakhirnya dalam nama Anak Yesus Kristus, itu Tuhan Yesus selamat kami hidup. Amin. Ada sukacita, bangga. Lagi ada sukacita, bangga. Biasanya kita akan masuk ke dalam puji-pujian kita. Adik-adik tetap bangkit berdiri, kita akan pujian yang berkata sukacita.
Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita yang ada di rumah. Haleluya, tabut Allah sudah datang.
persembahan pujian yang telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, biarlah dapat berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah jadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Guru kami Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, Engkau berkati seberapa persiapannya. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Adik-adik semua siapkan Alkitabnya ya. Ya, kalau semua sudah siap dengan Alkitabnya, kita akan bersama-sama membuka ayat yang akan menjadi pelajaran kita pada saat pagi hari ini di dalam Injil Lukas pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Kalau semua sudah dapat, kita bersama-sama membaca ayat kebenaran firman Tuhan ini pada hitungan yang ketiga. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema firman Tuhan, jangan lupa ucapkan terima kasih. Ya, untuk lebih jelasnya pada pembacaan kita akan melihat videonya berikut ini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka,
ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dari pembacaan dan dari tayangan video tadi, adik-adik sudah melihat, adik-adik sudah belajar bahwa ada 10 orang yang berpenyakit kusta yang datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Penyakit kusta adalah penyakit yang menakutkan bagi orang-orang yang ada pada waktu itu dan juga sampai pada saat ini. Seandainya masih ada orang-orang di sekitar kita, mereka itu akan dikucilkan, ya. Mereka tidak diizinkan ada di antara masyarakat. Nah, ini 10 orang kusta datang kepada Yesus dengan berkata, Yesus Guru, kasihanilah kami. Mereka ingin beroleh belas kasihan Tuhan supaya mereka bisa sembuh, dan kalau mereka sudah sembuh mereka bisa bergaul dengan masyarakat, mereka bisa kembali ke rumahnya, mereka bisa berjumpa dengan keluarganya. Apa yang Yesus katakan kepada mereka? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Awalnya mungkin ada yang berkata, kenapa Tuhan kita minta disembuhkan, kenapa disuruh pergi kepada imam-imam? Tetapi yang lain katakan, ayo lebih baik kita pergi saja, ini kan tidak berat. Lalu mereka berjalan untuk pergi menjumpai imam-imam, dan dalam perjalanan mereka sadar ternyata mereka sudah sembuh. 10 orang kusta itu sudah sembuh semuanya. Tetapi dalam ayat pembacaan kita, dalam video tadi dikatakan bahwa dari ke-10 orang yang sudah sembuh itu, hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih. Ada 10 orang yang sakit dan minta untuk disembuhkan oleh Tuhan, dan semuanya sudah sembuh, tetapi hanya 1 orang yang ingat untuk berterima kasih. Jadi lebih banyak yang tidak tahu berterima kasih. Nah, makanya hari ini kita belajar bersama-sama, jangan lupa ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk mengatakan terima kasih. Ke-10 orang ini hanya 1 yang ingat kepada Tuhan. Oh, Tuhan yang sudah membuat kita sembuh, Tuhan yang sudah membuat saya sembuh, sehingga di dalam hatinya dia harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena sekarang dia sudah bisa kembali ke rumahnya, dia sudah bisa bergaul dengan orang-orang lain, dia sudah bisa berkumpul lagi dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dia sudah bisa bekerja, mencari nafkah untuk keluarganya. Pokoknya sekarang dia sudah bebas untuk bergaul dengan orang lain, sehingga di dalam hatinya saya harus berterima kasih kepada Tuhan. Lalu dia kembali untuk berterima kasih. Mengapa? Karena dia menghargai apa yang Tuhan Yesus sudah buat di dalam kehidupannya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita selalu ingat untuk berterima kasih kepada Tuhan. Saya percaya bahwa semua anak-anak sekolah minggu itu sudah melakukannya setiap hari di dalam kehidupannya. Ketika bangun pagi berdoa, berterima kasih, Tuhan sudah menolong dalam beristirahat sepanjang malam sehingga sudah bangun. Ketika menghadapi mungkin sarapan, berterima kasih lagi kepada Tuhan.
ketika berangkat ke sekolah, kembali lagi dengan selamat, berterima kasih kepada Tuhan. Ketika naik kelas, berterima kasih Tuhan sudah menolong sehingga boleh naik kelas. Semuanya disadari, oh itu karena kemurahan Tuhan, oh itu karena berkat Tuhan. Lalu kepada siapa lagi kita berterima kasih? Kepada Tuhan, itu yang pertama kita berterima kasih. Kepada guru di sekolah yang sudah mengajar kita, yang sudah membimbing kita sehingga bisa naik kelas, kita berterima kasih. Kepada guru sekolah minggu di gereja yang dengan semangat berusaha bagaimana caranya supaya adik-adik yang ada di rumah tetap bisa beribadah, walaupun tidak harus ke gereja, tetap ada di rumah, tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada semua kakak-kakak yang ada, yang berusaha untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan dan kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Terus kita berterima kasih juga kepada siapa? Kepada orang tua, ya. Biasanya anak-anak sekolah minggu kalau mendekat-dekat untuk penaikan kelas diajak oleh orang tua, ayo belajar. Nanti kalau juara atau naik dengan nilai yang terbaik akan diberikan hadiah, ya. Kalau dapat hadiah pasti akan berterima kasih kepada papa, mama atau siapapun yang memberikan hadiah kepada anak-anak sekolah minggu. Lalu apakah hanya hal-hal besar saja lalu kita mau katakan terima kasih, ya. Lalu kalau yang kecil-kecil misalnya yang masih kecil-kecil pergi sekolah terus tidak ada yang antar, terus ketemu mungkin Pak Satpam di BPJS, lalu dibantu untuk menyeberang. Apakah tidak kita katakan terima kasih? Kita harus katakan terima kasih karena dia sudah menolong kita, sudah menolong anak-anak sekolah minggu, sudah membantu sehingga bisa menyeberang. Karena kalau tidak bisa satu hari di situ, tidak bisa menyeberang karena tidak berani dan belum bisa untuk melakukannya sendiri. Terus apalagi dalam banyak hal kita harus berterima kasih. Adakah di antara anak-anak sekolah minggu yang kalau menghadapi sarapan, menghadapi makan siang atau makan malam berterima kasih kepada mamanya atau kepada neneknya atau kepada kakak atau kepada tante yang sudah menyiapkan makanan itu, ya. Kepada orang yang sudah menyiapkan makanan pun kita harus berterima kasih. Jangan cuma karena dikasih hadiah atau mungkin ketika menghadapi makanan yang itu saja. Tadi pagi telur ceplok, siang masih telur juga, malam mungkin masih telur juga. Pagi, siang, malam telur. Tidak adakah yang lain? Lalu tidak mau mengucapkan terima kasih. Padahal sekarang kehidupan tidak seperti waktu dulu. Semuanya apapun yang kita mau mungkin itu bisa ada, tetapi keadaan sekarang kita harus bisa berterima kasih dengan apa yang dapat kita nikmati. Dibandingkan dengan orang-orang lain mungkin ada yang mau makan tapi nasi pun tidak ada. Sedangkan kita sudah menghadapi makanan, sudah menghadapi lauk tetapi tidak sesuai dengan selera, tidak mau berterima kasih. Nah, tidak berterima kasih itu sama dengan bersungut-sungut, ya. Orang yang tidak berterima kasih dia pasti bersungut-sungut, dan Tuhan tidak suka dengan orang yang selalu bersungut-sungut, karena yang Tuhan mau adalah orang yang mau berterima kasih. Seperti dalam pembacaan kita, 10 orang itu sudah sembuh tetapi hanya 1 orang yang kembali berterima kasih, dan Tuhan Yesus mencari yang 9. Mana yang 9 itu? Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tuhan mencari karena mereka tidak tahu berterima kasih. Jadi anak-anak sekolah minggu yang ada, belajarlah untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang sudah melakukan apa yang dapat mereka lakukan kepada kita, sekalipun mungkin itu tidak sesuai dengan
apa yang kita mau, tetapi kita sendiri belum mampu melakukannya, kita sendiri belum mampu menghasilkannya, katakanlah terima kasih, karena itu yang Tuhan kehendaki. Kita baca satu ayat kebenaran firman Tuhan lagi di dalam Satu Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18, bahwa dalam segala hal Tuhan mengajar kita untuk berterima kasih. Ayat yang ke-18 1 Tesalonika pasal yang kelima. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur atau berterima kasih dalam segala hal, dalam segala keadaan. Sebab siapa yang menghendakinya? Allah yang menghendakinya di dalam Kristus Yesus bagi kamu, yaitu bagi kita semua, bagi anak-anak sekolah minggu, bagi kakak-kakak yang ada, dan bagi semua yang ada. Tuhan menghendaki untuk kita selalu berterima kasih. Nah, kalau kita selalu berterima kasih, hati kita dijauhkan daripada persungutan, ya. Hati kita dijauhkan daripada marah-marah. Karena orang yang selalu berterima kasih itu akan selalu memiliki sukacita di dalam kehidupannya, ya. Orang yang selalu memiliki sukacita itu hatinya akan selalu bahagia, dan dia akan selalu menikmati hidupnya. Dia akan selalu menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita di dalam setiap hari-hari hidup yang dia jalani. Jadi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, belajarlah untuk selalu mengucapkan terima kasih. Ketika menghadapi sesuatu hal dalam kehidupan kita, ketika menerima sesuatu dari orang lain, ketika seseorang telah melakukan sekecil apapun itu bagi kita, belajarlah untuk mengatakan terima kasih. Biarpun mungkin itu orang yang lebih kecil daripada kita, jangan katakan, wah nanti itu kalau dia lebih besar dari saya, baru saya mau katakan terima kasih. Kalau dia lebih kecil, adik saya, tidak usah katakan terima kasih karena dia masih kecil. Tidak, tetapi kepada siapapun, mungkin adik-adik belajar di rumah kemudian tidak punya pensil, mungkin harus pinjam sama adiknya, dipinjamkan, katakanlah terima kasih, karena kalau tidak dipinjamkan, apa yang kalian bisa pakai. Jadi berterima kasihlah selalu ketika ada seseorang yang dapat membantu kita, karena berterima kasih itu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan terlebih kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kita, yang sudah memelihara kita, yang sudah memberkati dan terus memelihara kita. Sekalipun di masa pandemi ini sudah berapa bulan kita tidak bersekolah seperti waktu dulu, tetapi berterima kasihlah kepada Tuhan bahwa kita masih sehat, kita masih bisa beraktivitas, dan yang lain sudah bisa kembali ke sekolah, walaupun sekolahnya tidak seperti dulu. Sekarang mungkin hanya 2 jam ada di sekolah, tidak ada keluar main, tidak ada jajan, tetapi berterima kasihlah kepada Tuhan, berterima kasihlah kepada ibu guru, dan berterima kasihlah kepada semua yang sudah membantu kita sehingga kembali kita bisa bersekolah. Belajarlah untuk selalu berterima kasih, belajarlah untuk selalu mengucap syukur, dan dengan mengucap syukur itu ada doa kita, ya. Kalau kita berterima kasih karena orang tua sudah membantu kita, kita mendoakan. Mungkin apa yang mereka lakukan kepada kita belum sesuai dengan keinginan kita, tetapi dengan kita berterima kasih, kita berdoa supaya Tuhan menolong, dan untuk waktu yang akan datang bisa melakukan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik sekolah minggu yang ada, belajarlah untuk selalu berterima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada siapapun
yang ada di sekitar kita, yang senantiasa menolong kita, yang senantiasa membantu kita, yang senantiasa bersama-sama dengan kita di dalam setiap apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Oke, demikian firman Tuhan, dan tugasnya untuk minggu ini adalah mewarnai gambar 1 dari 10 orang kusta yang Tuhan Yesus sudah sembuhkan, yang kembali untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, diwarnai dengan sebaik-baiknya, kemudian berfoto lalu dikirim di grup WA jemaat kita. Ya, oke, demikian firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. awal oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dan sebentar Kakak Keisha berdoa sesudah mendengarkan firman Tuhan. Kemurahan Tuhan
mengajarkan kami senantiasa untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terlebih bersyukur kepada semua orang yang telah menolong kami, dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami anak-anak sekolah minggumu ya Tuhan untuk mempraktekkan firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Tanamkan ya Tuhan dalam hati dan pikiran kami, sehingga sehari-hari ya Tuhan kami boleh melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat guru sekolah minggu kami yang telah mengajarkan kami pada saat pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, biarlah dalam kehidupannya ya Tuhan senantiasa setia untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Lanjut kami akan membawa korban persembahan kami. Tuhan berkati kami ya Tuhan, berkati pekerjaan kedua orang tua kami yang ada maupun yang belum sempat memberi. Tuhan sama-sama memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami siap melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, hidup. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Kita nyanyikan pujian bertambah-tambah dalam. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pertolongan Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai selesainya.
Kiranya apa yang kami buat saat ini Tuhan berkenan kepadamu, dan Engkau boleh memberkatinya di dalam masing-masing kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu untuk semua anak-anak sekolah minggu kami yang sudah beribadah kepadamu di rumah mereka masing-masing. Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Baik mereka yang masih kecil dalam pertumbuhan, Tuhan memberkati dengan pertumbuhan yang baik. Yang sudah sekolah, Tuhan kami bersyukur bahwa beberapa hari belakangan ini mereka sudah boleh kembali ke sekolah. Biarlah kiranya Tuhan tetap melindungi mereka ketika berada di sekolah. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga anak-anak kami boleh tetap sehat dan mereka boleh tetap menikmati hari-harinya di dalam pemeliharaan Tuhan. Berdoa buat kedua orang tua dari semua anak-anak yang ada. Engkau pun tetap menolong mereka di dalam setiap usaha mata pencaharian yang seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau membuatnya berhasil sehingga mereka boleh mencukupi apa yang menjadi kebutuhan baik bagi anak-anak kami dan di dalam rumah tangga mereka. Terlebih iman percaya mereka, Tuhan kiranya Engkau semakin tambahkan untuk juga semakin membawa anak-anak mereka untuk datang kepada Tuhan. Semua guru-guru sekolah minggu yang sudah terlibat di dalam pelayanan pada hari ini, kiranya Tuhan tetap menolong, baik di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan. Tuhan kiranya terus memberkati sehingga apapun yang dikerjakan, Engkau yang akan membuatnya berhasil. Apapun yang direncanakan, Engkau yang membuka jalan, dan semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk ibadah-ibadah kami selanjutnya, kami terus mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada-Mu boleh menjadi bagian kami semua untuk boleh mempersiapkan pelayanan-pelayanan kami, dan kami boleh melakukannya hanya untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, buat semua kami yang ada, semua anak-anak sekolah minggu yang ada, yang Tuhan sudah tambahkan usia mereka, baik di minggu yang telah kami lalui, di minggu yang akan kami hadapi, maupun itu kakak-kakak yang ada. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka, kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian mereka semua, bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan, dan nama Tuhan saja yang tetap dipuji dan dipermuliakan. Berkati semua kami yang ada untuk sepanjang minggu ke depan, di dalam apapun yang kami lakukan, Tuhan yang membuatnya berhasil, dan Engkau mempertemukan kami untuk waktu-waktu ibadah yang akan datang. Berkenanlah kiranya Tuhan membuka jalan sehingga kami boleh berkumpul untuk bersama-sama beribadah kepadamu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang telah kami nikmati di dalam kami beribadah kepada Tuhan, dan Engkau sempurnakan ibadah kami semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami mengakhirinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.